Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga pada sehat semua ya. Oke, kali ini gue mau lebih santai sedikit. Kita mau coba ngajak teman-teman ngoding bareng. Dimana di video-video sebelumnya itu gue lebih share dari aplikasi dari mulai Cloud Generator sama aplikasi Sikaga. Yang belum nonton boleh lihat di video gue sebelumnya. Nah, sekarang gue mau ngajak teman-teman buat ngoding bareng. Mau bikin apa sih kita gitu ya. Nah, di yang Cloud Generator itu kan gue ngebahas salah satunya itu tentang API. Jadi di sini gue pengen ngajak teman-teman untuk belajar ngegunain API. Kalau banyak tutorial biasanya itu untuk API itu banyak untuk bikin bagaimana sih cara bikin API, kemudian cara menggunakannya, tapi biasanya itu kan masih lewat Postman ya, ngetesnya abis API-nya jadi, kemudian dites lewat Postman biasanya. Nah sekarang di sini gue mau ngajak teman-teman itu kita langsung implementasi API-nya itu digunakannya bagaimana gitu. Nah, yang sebelumnya kan gue udah pernah bikin itu yang admin LTE ini ya, yang Cloud Generator ini itu ada data siswa. Ini gue hosting aja di free hosting di sini di 00webhost.app.com, bukan iklan ya. Cuma memang buat gue ya ini lumayan lah kalau untuk belajar gitu. Nah, ini untuk API-nya. Karena kemarin kan kalau pada saat kita bikin pakai Cloud Generator, API-nya kan otomatis tampil di foldernya di API siswa. Ini ada 5 data gitu. Ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5 yang semuanya itu berupa bentuknya JSON. Kemudian nantinya kita mau tampilkan di lokalnya kita. Di lokalnya kita di sini. Nah, sebelumnya teman-teman pastikan terhubung koneksi internetnya ya, karena untuk API-nya kan dia ada online nih, ada di online. Kedepannya sih terserah, nanti teman-teman mau upload di domainnya sendiri atau dimanapun terserah. Cuma kalau mau langsung nembak ke sini pun nggak masalah untuk belajar. Ya, cuma resikonya nanti kalau misalkan saya hapus, ya mohon maaf gitu. Nah, ini untuk aplikasinya, front end-nya ya sederhana lah. Kebetulan saya juga bukan seorang front end, masih belajar dikit-dikit lah untuk front end. Teman-teman bisa download di sini, ini udah saya siapin ya di GitHub saya untuk belajar API. Nanti ada 3 file, index, edit, dan juga delete. Sekalian kita belajar bikin CRUD menggunakan bagaimana cara menggunakan API untuk CRUD-nya gitu. Langsung saja ya, ini yang kita pengen itu pertama kita nampilkan di sini. Kan CRUD itu kan create, read, update, delete. Kita read, kita baca nih file yang ada di sini. Kita mau tampilkan di sini, di bawah ini. Nah, gimana untuk caranya? Kita langsung buka aja ya filenya. Ini udah saya buka di Sublime. Yang pertama itu ada di file index. Ini file indexnya. Jadi ini saya ngegabungin aja. Nanti untuk submit dan juga get-nya itu ada di satu file di file index. Kita buat dulu di sini untuk PHP-nya. URL ini gua copy aja linknya biar cepet. Seperti ini. Ini file get contents, jadi functionnya PHP untuk menangkap data dari URL yang ada di sini. Kemudian kita tampilkan dengan variabel data JSON decode. JSON decode itu jadi untuk penampung
functionnya itu JSON decode sendiri untuk mengubah nantinya, mengubah data si JSON ini. Nanti ada JSON encode, ada JSON decode. Untuk detailnya sih teman-teman bisa browsing ya. URL get true. Gini. Nah, ini akan kita tampilkan di baris yang baru di sini. Nah, sebelumnya di API data siswa sendiri, yang ini, itu kan saya sudah buat nih, ada untuk message-nya yang di JSON encode-nya sendiri. Jadi dia mengubah data ini menjadi JSON gitu. Ini kan ada status, ada juga MSG atau message. Setiap metode get, post, put ataupun delete itu nantinya akan ada balikan berupa data JSON. Nah, di sini itu ada untuk yang pertama itu adalah yang get. Jadi pada saat ini tidak diapa-apain, di refresh gitu, itu sebenarnya dia itu sebenarnya nge-get data yang dari atas ini. Nah, makanya kita panggil di sini, kita buat kondisi aja dulu ya. Jadi kalau statusnya bukan 200, bukan 201, maka dia akan menampilkan data. Jadi akan menampilkan data, kita pakai for each variable data sama dengan s value. Begini aja. Ini loopingnya kita pindahin dulu. Ya, ini kita copy aja ya. 2, 3, 4, 5 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, nama siswa ini dari mana sih? Nama siswa itu kan, value, nama siswa. Jadi ini pertama itu kan ada data. Kalau data statusnya itu bukan tidak sama dengan 201 dalam arti 200 ya, karena 21 menunjukkan error, dia nanti akan menampilkan message-nya. Kalau datanya kosong, dia akan menampilkan ini, data not found. Tapi kalau ada datanya, maka dia akan menampilkan yang data looping ini. Atau kalau misalkan dilihat di sini, dia akan menampilkan semua data ini. Nah, field-fieldnya ini kita ambil aja di sini, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga alamat. Sama seperti sebelumnya, kita copy aja. Tinggal kita ganti di sini. Tempat lahir,
tanggal lahir, alamat. Yang ini untuk action untuk edit dan juga delete filenya yang ini nanti. Edit .php id sama dengan ini juga kita copy aja, tinggal kita ganti. Nah, seperti yang saya tadi bilang, pastikan koneksi teman-teman itu terhubung, ada internetnya. Nah, jadi pada saat dia nge-get data seperti ini, nah otomatis akan muncul. Ini akan sama seperti yang ada di online-nya, begini. Kita akan mengambil data dari si API-nya yang ini. Oke, terus sekarang kita mau bikin untuk yang post. Jadi pada saat data di submit itu nanti akan tampil ke sini atau bertambah gitu. Untuk formnya sendiri ini udah ada ya di sini, saya buatin di atas. Nah, kita untuk submitnya sendiri itu kita pakai bantuan sedikit lah untuk jQuery atau Ajax. Nah, ini jQuery-nya juga udah saya siapin ya, udah gue siapin di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal bikin untuk Ajax-nya gitu. Ajak-ajak dong bang, mau kemana? Nggak gitu. Sorry. Oke, di sini kita script bikin untuk Ajax-nya. Sebenarnya untuk seperti ini banyak ya, jadi mungkin teman-teman bisa copy paste kalau misalkan mau lebih cepat gitu. Nah, ini jadi kita mau untuk Ajax-nya sendiri itu kan pakai JavaScript gitu ya. Jadi pada saat kelas buttonnya ini diklik, ini kan ada kelas btn. Jadi pada saat dia diklik, dia nanti diharapkan itu akan melempar data gitu. Oke, gue jelasin dulu. Jadi pada saat button ini diklik, nanti semua, ini saya menggunakan serialize ya, bisa satu-satu tapi daripada repot, jadi ini gue pakai serialize aja. Serialize itu jadinya nanti apa yang ada di dalam form kelas form siswa ini, di dalam form ini, nama, tempat lahir, yang ininya ya, field ini ya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, itu akan otomatis tertampung di variabel data ini gitu. Oke, gue lanjut di sini pakai Ajax ya.
URL-nya kita copy aja. Kita buat di sininya metodenya post. Oke, gue jelasin dulu. Jadi nanti si data ini dia akan dipost ke URL ini. Kemudian nanti ketika sukses dia akan mengambil balikannya, itu kita tampung di data, lalu kita tampilkan data. Kalau statusnya sama dengan 200, data.status, status itu yang tadi kita lihat di sini ya, di post nih. Karena ada status, ada message. Kalau statusnya 200, message-nya itu adalah insert successful. Jadi kalau dia 200, maka dia nanti akan muncul alert insert successful. Begitu. Kalau ini bisa kita tambahin else alert data MSG. Jadi kalau bukan 200, nanti dia akan menampilkan message yang atasnya gitu. Kemudian nanti ketika sudah alertnya diklik, nanti formnya akan direset, dikosongkan, baru nanti dia akan mereload si file indexnya. Ini kita save, terus kita coba ya, kita refresh dulu. Di sini ada 5 data sebelumnya, ini kita coba masukkan, misal Budi. Untuk tanggalnya ini kita menggunakan tanggal database ya, karena saya belum gua inputin untuk misalkan dimasukin muncul date gitu, nanti teman-teman bisa variasi sendiri lah. Jadi ini masih default, itu standarnya database, isinya itu tahun, bulan, tanggal gitu. Seperti ini. Kita coba submit. Nah, insert successful. Berarti dia sudah kesimpan di server atau di database yang si API itu. Nah, kalau kita lihat datanya nambah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di lokalnya kita tambah 6. Kalau kita lihat yang online-nya, harusnya dia juga 6. Nah, tambah dia Budi. Termasuk juga si JSON-nya ini, si array-nya ini juga harusnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk yang insert dan get-nya. Kemudian kita mau coba untuk yang edit di sini. Kita coba rapihkan dulu ya. Oke.
Nah, untuk edit sendiri, ini sama, formnya juga udah saya siapin, kebetulan masih kosong ya. Jadi kalau diklik, justru dia malah undefined, dia tidak menampilkan apa-apa gitu. Kita back dulu ya. ID siswa. ID siswa. Oh, sorry, ini value. ID 1, ID 3. Kalau kita klik edit, nah belum muncul apa-apa, nah kita tambahin tuh untuk getnya. Sama seperti yang ada di file index ini, kita copy aja. Dari sini kita copy. Kemudian kita kasih untuk variabelnya ID, misal ID gitu ya, string get ID. Nah, ini kita tambahkan nih. Kita tambahkan untuk key-nya. Key-nya itu apa? Kalau kita lihat di yang sebelumnya, untuk variabel get sendiri, pada saat dia get, ini ada kondisi nih, select bintang from siswa. Kalau key-nya ada, maka nanti dia akan ditambahkan kondisi where ID siswa sama dengan key. Jadi di sini ada kondisi, kalau misalkan key-nya ada, dia ditambahkan dengan where ID siswa sama dengan key-nya. Key-nya itu adalah ini, request si ID siswa. Kalau nggak ada, maka dia kosong. Jadi maksudnya kalau misalkan key-nya nggak ada, itu cuma select bintang from siswa. Tapi kalau key-nya ada, yang request-nya ada, maka nanti dia akan menambahkan ini. Jadi kalau misalkan kita tambahkan di sini ID siswa sama dengan string ID gini, kemudian kita masukkan di sini ya ID siswa, value-nya P, nama siswa, ini copy aja seperti biasa, supaya cepat kita copy paste aja lah. Dan sama seperti untuk post yang input tadi, ini kita buat untuk Ajax-nya atau JavaScript-nya. Kita copy paste aja ya dari sini ya, dari yang input ini. Kita copy JavaScript-nya karena udah saya siapin nih untuk si jQuery-nya. Yang bedakan ini aja, kita balikan ke index.php. Jadi kalau misalkan dia berhasil edit, maka dia nanti akan mengembalikan ke file si index.php. Nah, di edit ini
Seharusnya metode server untuk edit sendiri itu kan menggunakan put. Hanya saja ketika saya coba cari, ternyata kalau untuk put dan juga delete itu kalau saya baca-baca dia hanya support untuk ditaruh di aplikasi gitu. Jadi dia kalau misalkan bacanya dari browser seperti ini, ketika dia metodenya put, kalau di sini metodenya put, ini put itu nggak akan kebaca. Makanya di sini saya coba akalin, ini untuk metodenya tetap post. Hanya saja di atasnya itu saya sudah tambahkan underscore method yang value-nya adalah put. Jadi nanti pada saat request metodenya, pada saat di request metodenya ini, itu nanti akan membaca variabel method itu sebagai put, maka dia akan membaca yang data yang ada di sini, SQL yang ada di sini, gitu. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman ada cara yang lain atau misalkan bisa dengan yang metodenya put, nah itu nggak masalah sih. Cuma kalau tadi gue coba ternyata, dan gue tanya di forum pun, itu ternyata put dan delete itu memang tidak support untuk ditaruh di browser kayak gitu. Oke, ini kita save dulu ya untuk yang editnya. Nah ini yang tadi edit 1, harusnya tampil namanya nih yang edit 1 ini, Rani Jakarta 1989, alamat Tambun, ID 1 itu Rani. Oke, benar. Terus kita update, misal alamatnya kita ganti jalan kemana kita update successful. Oke. Nah ini berubah, jalan kemana gitu. Ini untuk yang update si API. Tuh, kita lihat di yang online-nya atau si JSON-nya yang di server, ya berubah juga. Di aplikasi online-nya, ya berubah juga. Nah sekarang kita lanjut untuk yang delete. Nah, sama seperti yang update, ini saya buatkan form begini. Back dulu ya. Misalkan kita mau hapus yang ini deh, panjang nih biar kelihatan, delete gitu, ID 3. Nah sama seperti yang edit tadi, kita tinggal buka ya file delete nya yang ini, copy saja biar lebih cepat yang ini. Di dalam formnya pun juga sama, biar cepat kita copy saja lah, daripada harus mengetik ulang kan. Nah JavaScript-nya juga sama, atau Ajax-nya copy aja, gak usah ragu-ragu kalau untuk copy. Oke, yang membedakan di sini ya, kita ganti value methodnya itu dengan delete gini. Jadi kalau pada saat ini kita refresh dulu, datanya muncul harusnya ya, Dewi Puspitasari, Medan. Oh ya, supaya ada tidak langsung ke delete, ini ada return confirmnya sudah ya. Hapus data ini, oke. Delete successful. Nah, dia hilang. Coba refresh, yang ada di aplikasi online-nya, dia juga hilang. Kita cek untuk JSON-nya, ya, dia juga hilang, tinggal 5. Nah, jadi begitu. Bagaimana caranya kita membuat atau menggunakan, jadi bagaimana caranya kita menggunakan API. Kebetulan ini saya menggunakannya
Di sini kita masih menggunakannya di web, untuk web gitu, web application. Ataupun nanti kalau teman-teman bikin website yang menggunakan API, ya kurang lebih contohnya seperti tadi, kayak gitu. Seperti yang saya jelaskan di awal, jadi API ini fungsinya banyak. Bisa digunakan untuk di web, bisa di mobile, dan juga bisa di aplikasi desktop. Jadi backend-nya satu, tapi bisa digunakan di platform manapun. Oke, gue rasa cukup sekian untuk ngoding bareng hari ini. Semoga teman-teman bisa mengembangkan ya, dan kalau teman-teman suka untuk video ini boleh di like, share, dan jangan lupa untuk di subscribe dan juga untuk dinyalain loncengnya supaya nanti kalau ada video-video baru dari gua, teman-teman nggak ketinggalan. Oke, gua rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.